Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi dengan saya. Kenalkan, nama saya Ahmad Rojikun. Saya mengampuh mata kuliah manajemen SDM. Gimana kalian sehat-sehat semua ya? Saya harap kalian hari ini siap untuk kuliah dan menerima materi dari saya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan dulu apa yang menjadi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah dari manajemen SDM ini. Oke ya, untuk itu izinkan saya untuk share dulu ya, share screen. Oke, yang pertama dalam rencana pembelajaran semester MSDM ini, capaian pembelajaran lulusannya adalah yang pertama mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Oke ya, itu merupakan capaian pembelajaran lulusan. Oke, kita lanjut ya, next. Selanjutnya, yang terakhir, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kita lanjutkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa mampu menguraikan konsep, merancang, menganalisis, melaksanakan, menindaklanjuti, mengembangkan manajemen SDM agar menghasilkan sumber daya yang bermutu dan berkualitas. Nah, itu capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Pada akhirnya kita akan menuju ke sana. Oke, baik. Lanjut. Nah, sekarang bicara masalah kriteria evaluasi. Jadi pada saat nanti nilai akhir ditentukan oleh dosen, maka apa saja sih kriteria sehingga kita menghasilkan nilai akhir yang bagus atau yang baik? Ya, tentunya ada varian-variannya nih, ada step-stepnya yang harus Anda mempunyai nilai yang bagus sehingga bisa mempunyai nilai akhir yang bagus juga. Pertama, absensinya 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, saya harap juga, terutama UAS jangan sampai ya Anda nggak ikut, karena ini bobot nilainya besar. Kalau UASnya tidak ikut dengan alasan apapun, sebaiknya Anda harus ujian susulan, ya silakan koordinasi dengan bagian akademik. Oke. Setelah itu semua, maka kita masuk ke dalam materi ya, yaitu mengenai karir, jenjang karir, dan perencanaan karir tentunya. Nah, sebelum menapak ke selanjutnya, maka alangkah baiknya kita juga, karena kita mata kuliah SDM, kita harus tahu apa itu pengertian secara umum dari manajemen SDM. Adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga goal atau tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat maksimal. Jadi ada kata kuncinya efisien dan efektif. Gimana kita efisien tuh? Agar tepat guna dan efektif. Nah, efektif ya meminimalisir lah
kesalahan, kebocoran, pemborosan, sehingga jadi efektif. Oke, peran SDM sangat urgent ya dalam setiap pekerjaan dalam suatu institusi. Peralatan yang canggih, teknologi yang mutakhir, dan atau kendaraan yang mewah tidak dapat beroperasi kalau tidak ada operatornya atau yang mengoperasikannya, yaitu manusia. Secanggih apapun pesawat ulang-alik seperti Discovery atau Columbia di Amerika sana tetap saja dikendalikan oleh manusia karena ada stasiunnya di bumi. Begitupun dengan pesawat helikopter tempur Amerika yang kena Apache namanya, begitupun tidak akan bisa beroperasi, bisa terbang dengan atau bisa menembak dengan jarak jauh kalau tidak ada pilotnya. Oleh karena itu peran manusia atau SDM itu tidak boleh diabaikan, harus terus ditempa keterampilannya, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, sehingga hasilnya didapatkan karyawan yang handal dan menguasai keahlian sesuai yang dibutuhkan oleh institusi atau perusahaan. Oke, kita lanjut ya, next. Sedangkan agar terhindar terjadinya turnover atau perputaran karyawan atau keluar masuk karyawan dalam sebuah institusi, organisasi atau perusahaan, hendaknya pihak manajemen memberikan upah yang layak, kesehatan dan keselamatan kerja diperhatikan, serta tunjangan hari tua dipastikan akan didapat oleh seluruh karyawan. Ini penting ya, apabila kita ingin mempunyai karyawan yang handal, karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, tentunya antara kejataan dengan tugas itu harus saling bersinergi ya. Kita hanya bisa memberikan tugas, memberikan pekerjaan tanpa juga diimbangi dengan kesejahteraan, tingkat upah yang layak, maka impossible mereka tidak akan betah berlama-lama untuk bekerja di instansi kita. Nah, hal seperti itu perlu diperhatikan oleh pihak manajemen ya, karena ini pihak direksi. Yang tak kalah penting bagi karyawan adalah kejelasan jenjang karir bagi karyawan. Tidak ada tebang pilih atau like and dislike, asalkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan apapun di suatu perusahaan. Dalam pertemuan ke-13 ini, untuk mata kuliah manajemen SDM, kita akan membahas tentang karir dan perencanaan karir. Oke, perencanaan karir. Setiap karyawan tentunya apabila mulai bekerja di suatu institusi, baik negeri, BUMN atau swasta, tentunya dalam benak pikirannya ingin di institusi tempatnya berkiprah, memiliki jenjang karir yang jelas, kalau bisa menjelang pensiun, bisa menduduki posisi pucuk pimpinan. Nah, sekarang pengertian istilah karir. Istilah karir ini merujuk ke berbagai peranan dan status seseorang. Kata karir umumnya digunakan dalam 3 bentuk pengertian, yaitu karir yang merujuk pada suatu urutan promosi atau peningkatan wilayah lateral ke posisi atau jabatan dengan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dalam hierarki pekerjaan seseorang. Oke, next. Karir yang merujuk pada pola kemajuan yang sistematik dan jelas atau jalur karir. Contoh misalkan perencanaan karir pribadi bagi pegawai untuk profesinya di bidang IT ya. Yang pertama dia sebagai proses data. Jalur perencanaan karir yang umum adalah dimulai dengan menjadi operator komputer. Kemudian meningkat menjadi pemrogram junior. Lalu menjadi pemrogram senior. Kemudian analis dan pemrogram analis sistem. Analis senior
lanjut menjadi PIMPRO atau pemimpin proyek. Nah, karir yang menuju pada jejak pekerjaan seorang atau posisi yang sudah dipegang selama bekerja. Pada konteks ini, tidak ada pengecualian, semua orang pasti disebut mempunyai karir. Ya, karir Anda mulai dari staf sampai berapa tahun kerja, 25 tahun terakhir Anda menjadi kepala seksi misalkan, atau sebagai leader, grup leader di perusahaan. Nah, itulah jenjang karir Anda. Atau mencapai supervisor, walaupun tidak sampai level manager ya supervisor lumayan lah, masih middle manager lah, masuk dalam kategori di perusahaan ya. Nah, itulah jenjang karir Anda. Anda dari sejak Anda masuk dalam suatu perusahaan hingga umur 55 atau 56 gitu, pensiun, nah itulah karir Anda yang terbaik yang bisa Anda berikan kepada institusi Anda dengan sebaik-baiknya. Perjalanan karir Anda tentu ada seseorang berbeda-beda ya. Ada yang pada ujungnya mencapai level manager, ada juga yang cuma level supervisor, ada juga yang level cuman jadi group leader dan sebagainya. Nah, itu perlu kita syukuri aja. Memang udah itulah karir kita seorang beda-beda ya, tergantung tingkat pendidikan, kemampuan, lama kerja dan sebagainya. Oke, perbedaan karir dan pekerjaan. Berdasarkan buku berjudul Your Job is Not Your Career, karangan Ren Suhardono, bahwa karir dan pekerjaan punya makna yang berbeda. Sebab pekerjaan merupakan sesuatu yang bukan kita miliki, sedangkan karir merupakan hal yang kita miliki. Pekerjaan itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh perusahaan agar kita berkembang secara pribadi dan profesional. Sehingga pekerjaan bukanlah milik kita, melainkan milik perusahaan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sementara karir merupakan cita-cita, ambisi, tujuan hidup jangka panjang yang dimiliki seseorang dengan menekuni suatu bidang. Karir menjadi keseluruhan proses dalam hidup, sementara pekerjaan hanya menjadi salah satu proses saja. Arti perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu bentuk perencanaan yang dibuat oleh individu untuk perusahaan mengenai kemungkinan dirinya atau seorang karyawan meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan dengan mempertimbangkan persyaratan dan kemampuan. Umumnya orang sukses memiliki rencana karir yang kemudian mereka upayakan untuk terwujud karena karir harus dikelola dengan suatu pekerjaan yang tepat. Bila tidak, para karyawan tidak terbiasa untuk siap pada berbagai kesempatan karir yang akan datang. Di sisi lain, bagian personalia perusahaan pun akan kesulitan dalam menyusun personalia atau staffing internal organisasi. Maka perencanaan karir perlu disusun. Makanya bagian SDM harus paham bagaimana nih untuk bisa menyusun karir dengan benar. Kenaikan golongan yang 4 tahun sekali misalkan, harus diurus dengan benar. Apabila ada kesempatan pelatihan-pelatihan bagi karyawan, ya segera diumumkan. Atau ada semacam juga beasiswa bagi karyawan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya harap juga diumumkan. Pengertian perencanaan karir menurut para ahli. Menurut Martoyo, perencanaan karir adalah sebuah perencanaan tentang probabilitas seorang anggota organisasi atau pegawai sebagai individu dalam meniti proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Menurut Rifai, perencanaan karir adalah sebuah proses perusahaan dalam menyeleksi tujuan serta jenjang karir dalam mencapai rencana karir. Sedangkan menurut Hasibuan, definisi pengembangan karir adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis
teknis, teoritis, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jabatan melalui pendidikan dan latihan. Tujuan dan manfaat perencanaan karir, apa aja menjadi tujuan dan manfaatnya? Menurut Dillard, perencanaan karir bagi individu manfaatnya satu, mencapai kepuasan pribadi. Jadi dalam membangun perencanaan karir, kepuasan karir adalah tujuan yang harus dimasukkan secara pribadi. Seseorang akan menghabiskan kehidupannya dalam bekerja, maka setiap individu harus memiliki karir yang memberikan keuntungan tertinggi untuk kepuasan pribadinya. Artinya, ya karirnya itu bisa memenuhi kebutuhan hidup dia, mungkin juga dia pribadi, mungkin keluarga, atau bisa juga membantu orang tua dan sebagainya. B. Memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Tujuan perencanaan karir di sisi pengembangan diri adalah mendapatkan pemahaman terhadap diri sendiri secara sadar. Kecerdasan yang efisien dalam kehidupannya dapat mendapatkan pengetahuan bagaimana mengelola kesulitan yang terjadi dalam hidup. Artinya, dengan kita ada perencanaan karir yang jelas, kita juga berupaya untuk meningkatkan intelektualitas kita, pendidikan kita, agar kelak di masa depan kita sudah bisa berbenah diri, mempersiapkan hari tua kita dengan baik. Maka kita sebelumnya untuk mencapai hal itu semua, makanya kita harus mengenal apa itu kesadaran dan pemahaman diri kita, apa kekurangan dan kelebihan kita. Tentunya kita sendiri yang tahu lah, maka kita mulai berupaya untuk berubah, berhijrah gitu ya, agar kita menjadi orang yang seutuhnya lebih baik dari sebelumnya dan menjadi orang yang berguna gitu, bagi diri sendiri, masyarakat, dan keluarga. Oke, lanjut ya, yang selanjutnya efisiensi usaha dan penggunaan waktu. Tujuan perencanaan karir lainnya adalah membangun efisiensi dalam pemanfaatan waktu. Individu dapat memilih tahapan karir secara sistematis. Harapannya dengan perencanaan karir yang baik, seorang dapat meminimalisir proses trial and error atau coba-coba dan membuatnya lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Jadi penggunaan waktu harus kita manage sebaik mungkin ya, dari muda, terutama kalian nih yang mahasiswa. Yang sudah, jangan sia-siakan waktu, gunakan waktu itu dengan suatu atau aktivitas yang produktif, yang berguna. Lebih baik kita lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang memberikan faedah manfaat bagi kita, baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, mempersiapkan diri dalam memperoleh tempat dan penghasilan yang sesuai. Tujuan perancangan karir bagi individu adalah persiapan untuk mendapatkan tempat atau posisi yang cocok. Tujuan perencanaan karir berfokus pada apa karir yang paling cocok bagi individu. Sebagai pekerja, kamu juga perlu membandingkan aset dan kewajiban dengan persyaratan dan permintaan berbagai jenis karir. Nah, tujuan dan manfaat perencanaan karir, apa aja menjadi tujuan atau manfaat perencanaan karir? Jadi beberapa manfaat perencanaan karir di sisi perusahaan itu yang pertama mendorong pertumbuhan karyawan. Jadi perencanaan karir yang baik akan mendorong para karyawan untuk memiliki semangat kerja serta bertumbuh dan berkembang karena mereka memiliki acuan jelas. Yang mana hal ini baik untuk perusahaan. Yang kedua, menjaga loyalitas karyawan yang menurunkan turnover atau perputaran karyawan. Jadi menaruh perhatian terhadap jenjang karir tiap karyawan dapat memberikan mereka tujuan yang jelas untuk terus bertahan di perusahaan yang sama. Nah, hal ini membuat perusahaan akan memiliki individu yang loyal serta meningkatkan secara kualitas tentunya. Dengan loyalitas karyawan yang akan terjaga, turnover pegawai di perusahaan juga dapat ditekan. Oke, selanjutnya memberikan kepastian
Nah, perencanaan ini dapat memberikan kepastian yang dibutuhkan para pekerja lewat informasi atau jalur yang potensial untuk karir mereka di dalam perusahaan. Yang kedua, siap regenerasi. Perusahaan akan menjadi lebih siap menghadapi regenerasi karena tiap individu sudah memiliki mapping atau pemetaan yang baik untuk mengisi posisi yang akan kosong di masa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan kaderisasi di tiap-tiap bagian agar apabila ada salah satu pimpinannya mengundurkan diri atau meninggal atau karena sakit tidak bisa beraktivitas kembali dengan normal, ya makanya para bawahnya harus siap menggantikan atau suksesi kepemimpinan yang lebih tinggi. Selanjutnya, mempersiapkan penempatan di luar negeri. Bagi perusahaan yang secara organisasi sudah taraf global, membuat perancangan karir yang baik dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi serta mempersiapkan penempatan di luar negeri. Nah, apa saja sih langkah-langkah untuk membuat perencanaan karir? Pertama, kita menilai potensi diri kita dulu, yaitu dengan menilai diri sendiri, pemahaman tentang diri merupakan aspek utama dalam perencanaan karir. Mengetahui bakat yang dimiliki, kelebihan serta kekurangan akan mempermudah seseorang dalam mengenali kesempatan, peluang, kendala, pilihan, serta posisi yang cocok untuk mereka masukkan ke dalam perencanaan karir yang mereka buat. Jadi kita harus bisa menilai diri, kira-kira kita potensi diri kita ini yang kita miliki bisa nggak istilahnya bisa merubah hidup kita ke depan lebih baik. Tentunya kita harus bekali ilmu-ilmu kita baik jalur formal maupun non formal, baik pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan, workshop dan lain-lain. Selanjutnya menentukan tujuan karir serta visi dan misinya. Langkah menyusun visi misi hidup juga dapat dijadikan panduan atau pedoman yang akan kamu rencanakan atau realisasikan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Caranya apa? Dengan menentukan apa yang kamu inginkan di masa mendatang serta membayangkan akan menjadi apa dirimu dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, membangun perencanaan karir path. Maksudnya apa? Adalah mulai memetakan cara atau strategi yang bisa kamu lakukan untuk meraih profesi yang kamu inginkan. Tentunya akan lebih baik jika kamu mulai dari langkah yang kecil dulu. Setelah itu jangan lupa juga untuk merealisasikannya secara konsisten. Yang keempat, selalu mengetahui informasi perkembangan peluang karir di masa kini. Jadi kan info-info karir atau peluang-peluang untuk mencari pekerjaan atau opportunity karir misalkan sudah gampang diakses lah ya di berbagai website, di Google, di internet, bisa Anda cari Jobstreet.com atau melalui jalur-jalur lain yang intinya memberikan informasi tentang adanya peluang atau opportunity karir di dalam suatu instansi. Meski sudah memiliki pemetaan karir path, kamu tetap perlu keep update terhadap pengembangan peluang karir yang terus bergerak di masa kini. Tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan agar kamu bisa mendapatkan peluang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya apalagi di era pandemi sekarang udah banyak cara orang bekerja, tidak harus datang ke kantor tapi melalui WFH misalnya. Orang menjual barang produk tidak harus kita datang ke tokonya, cukup dengan aplikasi online sehingga orang bisa pesan dan langsung diantarkan ke tempat tujuan tentunya.
Oke, saya rasa paparan materi pada hari ini sudah saya sampaikan semua ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kalau yang tidak paham nanti bisa tanya kepada saya. Sudah paham ya semua? Pada yang belum silakan untuk tunjuk tangan atau chat di Zoom ya. Oke. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.